semuanya, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang baju adat Melayu khas Indragiri Hulu. Jadi, seperti apa sih baju adat Melayu khas Indragiri Hulu itu? Yuk, langsung simak aja videonya. Masa kerajaan abad ke-13 hingga ke-17, pakaian adat mulai berbentuk dengan kuatnya pengaruh dari kerajaan Malaka dan Johor. Penggunaan sutra dan tenunan berbahan emas menandakan kejayaan perdagangan maritim, hanya boleh digunakan oleh keluarga bangsawan. Masa pengaruh Islam abad ke-17 hingga ke-19, masuknya Islam memberikan pengaruh besar kepada desain pakaian yang lebih tertutup. Baju kurung untuk wanita dan taluk belanga untuk pria mulai populer. Motif-motif geometris Islam mulai dipadukan dengan motif tradisional Melayu. Masa kolonial abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Terjadi akulturasi dengan pengaruh Eropa dalam teknik penjahitan. Penggunaan bahan impor mulai melengkapi bahan-bahan tradisional. Variasi model pakaian bertambah dengan masuknya pengaruh dari luar. 4. Masa modern pertengahan abad ke-20 hingga sekarang. Standarisasi bentuk dan model pakaian adat, adaptasi dengan kebutuhan modern tanpa menghilangkan nilai tradisional. Pengembangan variasi warna dan motif yang lebih beragam. Untuk pakaian pria, komponen utamanya terdiri dari 1. Baju teluk belanga atau cekak musang, merupakan baju berlengan panjang dengan kerah tegak dan berkancing 5, yang melambangkan rukun Islam. Baju ini biasanya terbuat dari bahan sutra atau satin, dengan warna-warna khas Melayu seperti kuning, hijau, atau merah. 2. Celana panjang. Celana yang digunakan adalah model celana panjang longgar dengan pinggang berkaret atau bertali, biasanya sewarna dengan baju. 3. Kain samping. Kain yang dililitkan di pinggang, biasanya bermotif songket dengan corak, pucuk, rebung, atau tampuk manggis yang memiliki makna filosofis tersendiri. Sedangkan untuk pakaian wanita terdiri dari 1. Baju kuning, baju lengan panjang longgar dengan panjang hingga lutut, melambangkan kesopan santun dan keanggunan wanita Melayu. 2. Kain songket, dipakai sebagai bawahan, biasanya bermotif bungaan atau geometris yang mencerminkan keindahan alam Indragiri Hulu. Terdapat perkembangan teknik pembuatan pakaian Melayu dari daerah Indragiri Hulu. Nah, yang pertama menggunakan teknik tradisional. Teknik tradisional ini yaitu menggunakan teknik tenun manual, bukan menggunakan mesin. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan alami, seperti warnanya menggunakan dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan. Yang ketiga, songketnya terbuat dari benang emas yang dibuat secara manual. Yang kedua itu inovasi modern, terbagi menjadi 3, yaitu penggunaan mesin jahit dan teknik modern. Lalu yang kedua, kombinasi bahan tradisional dengan bahan modern. Dan yang terakhir, pengembangan teknik pewarnaan dan motif yang lebih efisien. Nilai fisiologis dan fungsi sosial. Pakaian adat Melayu Riau Indragiri Hulu memiliki nilai fisiologis dan fungsi sosial antara lain. 1. Simbol sosial. Penggunaan bahan, warna, dan motif tertentu menunjukkan status sosial berpakaian. Dalam masyarakat, warna kuning misalnya tradisionalnya diperuntukkan bagi keluarga bangsawan. 2. Cerminan nilai Islam. Desain pakaian yang menutup aurat mencerminkan pengaruh nilai-nilai Islam yang terkuat dalam budaya Melayu Indragiri Hulu. 3. Identitas budaya. Pakaian adat menjadi tanda identitas budaya, membedakan masyarakat Melayu Indragiri Hulu dengan kelompok masyarakat lainnya. Yang terakhir adalah pelestarian tantangan modern. Di era modern ini, pakaian adat Melayu Indragiri Hulu menghadapi berbagai tantangan dalam pelestariannya. Yang pertama, pengaruh globalisasi dan modernisasi yang membawa perubahan pada preferensi berbusana. Lalu, yang kedua itu ada berkurangnya pengrajin tradisional yang mahir dalam pembuatan pakaian adat. Dan yang terakhir ada mahalnya bahan-bahan berkualitas untuk pembuatan pakaian adat tradisional.
Jadi, itu dia tadi baju adat Melayu khas Indragiri Unggul.